Hai Koloros, selamat datang di Mirror ID. Semua hal tentang dunia wirausaha kita akan bahas di sini. Jangan lupa tetap koloran karena koloran adalah lambang kebebasan dan lambang kekuatan buat kita semua. Seperti halnya ini. Seperti biasa kita intro dulu. Sebelum mulai, seperti biasa, nonton dulu videonya. Ya, dunia wirausaha memang erat kaitannya dengan dunia mistis. Karena apa? Kita lihat tadi video yang pertama, bahwasanya sebelum saja mulai usaha, kita sudah disantet. Betapa ngerinya dunia wirausaha. Karena itu, tidak semuanya orang bisa bertahan di dunia wirausaha. Karena dunia wirausaha memang berat, hanya kita yang kuat. Kalian jangan, karena risikonya sangat besar. Dan risikonya itu selain seperti itu tadi, satu risiko yang sangat berbahaya yakni kaya. Karena kekayaan tidak disukai semua orang. Buat kalian yang memang suka di dunia wirausaha, pastikan kalian nonton terus video ini sampai selesai, karena saya akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya kita menghadapi atau menanggapi atau saat kita memulai usaha kita disalahi orang atau kita disantet orang. Coba perhatikan video ini. Kelemahan ilmu santet. Kelemahan ilmu santet itu ada Pak gitu. Orang yang suka tertawa hati gembira dan jangan. Kedua, orang yang murah hati suka nolong tidak bisa. Orang pelit paling mudah disangka. Oke, ini tips dari Mirror ID buat kalian yang memang bergerak di dunia wirausaha. Kita harus pahami dulu kelemahan santet yang dijelaskan tadi lot kita. Meskipun berbeda agama dengan saya, tapi menurutku ini masuk akal juga. Baiklah, tips yang pertama. Yang pertama, kita harus gembira dan suka tertawa, dalam artian berpikir positif dan lain sebagainya. Kita jangan biarkan pikiran kita masuk ke dalam pikiran-pikiran negatif. Karena apa? Santet akan mudah masuk karena santet adalah pikiran-pikiran negatif yang masuk ke kita sehingga kita olah dan menjadi suatu kenyataan. Kita bisa lihat di lingkungan masyarakat kita bahwasanya sebagai sampel dan sebagai contoh kenapa orang yang hatinya gembira dan suka tertawa sulit sakit, sulit merasakan aura negatif. Apalagi kalau kita berwirausaha, usahakan kita selalu memiliki pikiran positif meskipun banyak orang yang melakukan kejahatan di depan kita. Contohnya, kalau seandainya orang itu menaruh garam ke depan warung kita, kalau kita selalu hatinya gembira dan selalu positif, kemudian kita melakukan hal-hal positif meskipun keadaan di situ bangkrut, meskipun di saat usaha kita tidak laku, tapi kalau kita positif, kemungkinan untuk masuk santet atau aura-aura negatif kepada kita itu menjadi nihil atau menjadi tidak bisa. Sebagai contoh juga, kita bisa lihat di lingkungan masyarakat bahwasanya orang gila yang selalu gembira dan selalu tertawa tersendiri mungkin sebagai perumpamaan yang memang tidak sesuai, tapi menjadi suatu kenyataan bahwasanya orang gila itu tidak bisa disantet dan tidak bisa aura negatif masuk ke dirinya karena dia tidak pernah merasakan kesedihan, tidak pernah merasakan kegelisahan sehingga dia tidak bisa sakit, mungkin jarang sakit karena memang aura-aura negatif yang masuk pada dirinya dia selalu hilangkan. Tips yang kedua, orang yang murah hati dan suka menolong sulit disantet. Ini
dalam agama saya juga menjelaskan bahwasanya ada salah satu hadis yang menjelaskan yang kedua, hatinya murah hati dan suka menolong. Buat kalian yang tetap bergerak di dunia berusaha, saya rasa tips ini sangat ampuh. Meskipun Bapak yang menjelaskan tadi adalah lot yang berbeda dari agama saya, tapi dalam agama saya juga menjelaskan bahwasanya adalah salah satu hadis seperti ini. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan infak, maka akan dijauhkan dari malapetaka. Jadi buat kalian yang memang bergerak di dunia wirausaha, usahakan satu ini menjadi prinsip kalian. Kalau memang kalian tidak bisa kaya dengan sedekah, minimal kalian bisa selamat dengan sedekah. Itu yang bisa diambil dari video yang menjelaskan bahwasanya kelemahan santet ada 2 tadi. Oke, yang terakhir ini menjadi salah satu kunci bahwasanya kenapa orang bisa disalahi orang lain atau mendapatkan santet kiriman dari orang lain. Yang pertama, karena dia pelit. Pelit menjadi salah satu kunci kesempitan hatinya seseorang dan menimbulkan kebencian dari orang lain. Kenapa pelit menjadi salah satu kunci santet bisa masuk pada seseorang? Karena ketika seseorang mendapatkan kekayaan kemudian dia tidak dibagi-bagikan, bahwasanya dia menyembuhkan kekayaan tersebut, orang lain pasti akan iri. Dan kemudian karena keiriannya dia akan menimbulkan rasa benci. Karena kebenciannya dia akan mengirimkan sesuatu yang bisa mencelakakan dia. Meskipun kaya, karena kamu pelit, maka saya akan menyalahinya. Itu tadi. Jadi kalau memang solusinya, kalau kalian sudah menjadi wirausaha dan sukses dalam bidang usaha kalian, dan saya doakan semoga kalian semuanya sukses menjalankan wirausaha kalian dan menjadi orang yang tidak pelit, sehingga kalian tidak mudah disantet dan menjadi orang-orang yang positif. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kalian para followers yang memiliki cerita, memiliki pengalaman mistis yang berkaitan tentang dunia wirausaha, silahkan tolong tulis di kolom komentar. Mungkin kalau saya punya kesempatan, kalau saya punya rezeki yang banyak, saya akan memberikan kenang-kenangan bagi kalian yang punya pengalaman mistis dan cerita yang sangat bagus. Pengalaman sebenarnya buat kalian, pengalaman yang asli, yang real dari kalian sendiri mengenai tentang dunia wirausaha dan mistisnya dunia wirausaha, nanti akan ada dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.